Bismillahirrahmanirrahim. Doa dan amalan-amalan agar lulus PNS. Kawan-kawan yang akan mengikuti tes CPNS, tetaplah optimis dan yakinlah bahwa Andalah salah satu peserta yang akan lulus pada tahun ini. Tancapkan keyakinan ini dengan sangat kuat ke dalam hati, sehingga benar-benar diterima oleh jiwa Anda. Mengikuti tes CPNS adalah salah satu ikhtiar untuk mencari rezeki, dan urusan rezeki itu mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berusaha, berdoa, dan berikhtiar agar Allah memberi kita rezeki lulus tes CPNS tahun ini. Amalkanlah 7 amalan berikut ini, atau pilihlah beberapa di antara 7 amalan ini. Pertama, bacalah 100 kali setiap hari. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim 100 kali setiap hari, dia tidak akan ditimpa oleh kefakiran untuk selama-lamanya. Yang kedua, bacalah surah Al-Waqi'ah setiap malam, minimal 1 kali. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan ditimpa oleh kefakiran. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, surah Al-Waqi'ah adalah surah untuk mendapatkan kekayaan. Maka bacalah surah Waqi'ah dan ajarilah surah Al-Waqi'ah kepada anak-anak kalian. Yang ketiga, bacalah setiap hari sebelum sholat subuh 100 kali. Yang ketiga, bacalah setiap hari 100 kali sebelum sholat subuh. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Diriwayatkan daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma bahwa seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya dunia selalu membelakangi saya dan berpaling daripada saya. Saya sangat sulit mendapatkan harta benda di dunia. Saya sangat sulit mendapatkan rezeki. Saya selalu hidup dalam keadaan miskin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa kamu tidak mengamalkan sebuah wirid yang membuat para malaikat akan bersolawat kepadamu dan semua makhluk akan bertasbih untukmu, dan Allah akan memberikan kepadamu rezeki yang melimpah. Bacalah ketika terbit fajar, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali, maka dunia akan datang kepadamu dan dunia akan tunduk kepadamu. Maka laki-laki tersebut kembali ke rumahnya. Kemudian setelah beberapa hari, dia kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sekarang dunia benar-benar telah tunduk kepada saya. Rezeki saya mengalir sangat lancar. Rezeki saya datang dari segala arah, sehingga sekarang saya bingung harus saya bawa kemana rezeki yang sangat banyak ini. Yang keempat, bacalah
doa taubat Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi, yaitu Allahumma anta ta'alamu sirri wa alaniyati faqbil ma'zirati wa ta'alamu hajati fa'tini su'ali wa ta'alamu ma fi nafsi faghfirli zambi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqa hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtahu li wa ardini bima kasamtali. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ke alam dunia. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah ke alam dunia, beliau bangkit dan menuju ke Ka'bah. Setelah sampai di Ka'bah, beliau melakukan sholat 2 rakaat. Maka Allah mengilhamkan ke dalam hatinya untuk membaca doa, Allahumma anta ta'alamu sirri wa alaniyati faqbil ma'zirati wa ta'alamu hajati fa'tini su'ali wa ta'alamu ma fi nafsi faghfirli zambi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqa hatta a'lama annahu la yusibani illa ma katabtali wa ardini bima kasamtali. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, sungguh telah saya terima taubat engkau dan telah aku ampuni semua dosa-dosamu, dan siapa saja dari anak keturunanmu yang berdoa dengan doa ini, pasti semua dosa-dosanya akan aku ampuni, semua kebutuhannya akan aku cukupi, dan saya akan membuat baginya benteng sehingga tidak bisa diganggu oleh syaitan. Dan saya akan memberikan kepadanya rizki yang melimpah. Dan saya akan memberikan kepadanya sebuah keistimewaan berupa dunia akan tunduk kepadanya walaupun dia tidak mau menerimanya. Yang kelima, bacalah La ilaha illallahul malikul haqqul mubin setiap hari 100 kali. Diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca La ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 kali setiap hari, maka Allah akan memberikan kepadanya keamanan daripada kefakiran. Dia tidak akan pernah menderita kefakiran selama hidupnya. Dan Allah akan memberikannya kehidupan yang nyaman di alam kubur. Yang keenam, manfaatkanlah doa para malaikat setiap hari. Dengan cara yang keenam, dapatkan doa malaikat setiap hari dengan cara bersedekah tanpa henti setiap subuh, walaupun hanya Rp2.000. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa setiap subuh ada 2 orang malaikat yang turun ke bumi. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, berikanlah pengganti, berikanlah rizki untuk orang yang berinfak di pagi ini. Malaikat kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah, berikanlah kehilangan, kehancuran, kebangkrutan untuk orang yang tidak mau bersedekah. Yang ketujuh, jangan tinggalkan sholat duha setiap hari. Biasakan untuk melaksanakan sholat duha di waktu pagi minimal 4 rakaat. Fadilah sholat duha ini untuk
mendatangkan rezeki sudah sangat populer dan diketahui oleh semua orang. Malah banyak pengusaha sukses di Indonesia, mereka adalah orang-orang yang tekun melaksanakan sholat duha setiap hari minimal 4 rakaat. Semoga dengan mengamalkan amalan-amalan untuk memudahkan rezeki ini, kita diberikan oleh Allah kelulusan untuk menjadi PNS pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin.